Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Hari sidang Jumat yang mulia, alhamdulillah adalah kalimat yang patut wajib kita ucapkan karena telah banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dengan kenikmatan tersebut kita mampu melaksanakan sebagian daripada kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita mampu bisa memilah kemudian memilih yang akhirnya kita memeluk agama diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari sidang Jumat yang mulia, setiap khotib mengajak kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan apa hikmah dari suatu ketakwaan yang telah diperintahkan oleh para khotib kepada kita? Hari sidang Jumat yang mulia, di dalam surat Talaq dikatakan oleh Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Dalam yang ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Hari sidang Jumat yang mulia, jadi demikian pentingnya takwa itu sehingga para khotib setiap saat, setiap waktu, para khotib, para dai, para mubaligh, para penceramah selalu mengajak kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang di situ ada hikmah apabila kita bertakwa kepada Allah. Hari sidang Jumat yang mulia, di dalam surat Al-Anfal dikatakan ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu, apabila kalian bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum furqanan, maka Allah menjadikan kepada kita furqanan, pembeda, pemisah mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka dalam setiap tingkah laku kita, setiap tindak tanduk kita, maka kita akan berhati-hati. Di dalam mencari rezeki juga akan berhati-hati. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana halal, mana haram, maka kita bisa membedakan karena kita bertakwa kepada Allah. Jadi dengan ketakwaan tersebut kita mampu membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Demikian pentingnya ketakwaan itu, maka dari itu semua orang, para khatib, para dai, para mubaligh, para guru, semua mengajak kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang takwa adalah poin utama di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Hari sidang Jumat yang mulia, maka tidaklah lepas setiap khatib selalu mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah.
Sebagai contoh bukti dari ketakwaan seseorang ketika mengalami suatu keadaan yang buntu, tidak ada jalan keluar, karena ketakwaan itu akan memberikan jalan keluar. Kita ingat seseorang yang bersembunyi di dalam gua, kemudian hujan, kemudian terjadi gempa sehingga gua tersebut tertutup. Kondisi di tengah hutan, tidak ada orang yang memberikan pertolongan. Kemudian 3 orang ini karena masing-masing bertakwa dengan menggunakan amal soleh mereka masing-masing, maka mereka bisa keluar dari gua tersebut karena modal takwa kepada Allah. Demikian juga ketika Nabi Musa dalam pengejaran Fir'aun, di belakang ada Fir'aun, di depan ada lautan, seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, sudah buntu. Kita mau lari kemana? Di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun beserta bala tentaranya. Tapi Nabi Musa dengan keyakinan penuh, dengan ketakwaannya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu akan datang pada detik-detik terakhir, ketika telur di ujung tanduk. Jadi apabila kita mengalami suatu kesulitan, suatu gangguan, maka bisa jadi pertolongan itu sudah dekat. Kadang-kadang kita sudah tidak sabar. Hari sidang Jumat yang mulia, kita ambil contoh yang lain, yaitu ketika Nabi Yunus keluar dari kaumnya dalam keadaan marah, naik perahu, kemudian diundi dan akhirnya dibuang ke laut, terus dimakan oleh ikan hiu. Kalaulah Nabi Yunus ini bukan termasuk orang yang takwa, lala bisa fi batni, maka Nabi Yunus ini akan tetap di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Tapi karena ketakwaan Nabi Yunus, maka Allah memberikan jalan keluar. Setelah 3 hari 3 malam di dalam 3 kegelapan, di dalam gelapnya laut, di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya perut ikan, di dalam 3 kegelapan, akhirnya Allah memberikan jalan keluar karena ketakwaan yang ada pada diri Nabi Yunus. Masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan bahwa ketakwaan itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Wa yaj'al min amri yusra, sesuatu yang sulit, karena ketakwaan itu akan memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang kita tidak menyangka itu adalah suatu jalan keluar. Hari sidang Jumat yang mulia, jalan keluar itu kadang-kadang berupa musibah. Yang kadang-kadang karena kita kena musibah tersebut, kita akan merasa jengkel, mangkel, dan seterusnya. Padahal itu adalah jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Maka bisa jadi suatu musibah itu adalah jalan keluar bagi kita. Kita mungkin ingat cerita seorang raja yang tangannya terpotong, kemudian dikasih tahu oleh Perdana Menterinya, ini adalah dari Allah. Kemudian si raja ini marah, si Perdana Menteri dimasukkan dalam penjara. Ternyata pada suatu saat mereka berburu di tengah hutan sampai menuju suatu kaum yang di situ mereka itu mengorbankan manusia bagi berhala mereka. Tiba giliran sang raja akan dikorbankan, setelah diperiksa ternyata tangannya terpotong, jarinya terpotong, tidak sempurna, tidak boleh ini digunakan untuk berhala, tidak boleh ini dikorbankan untuk berhala. Jadi ternyata musibah itu sebagai jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada sang raja tersebut, sehingga bisa pulang kembali ke negaranya, menemui sang Perdana Menteri yang sudah masuk dalam penjara karena dia tidak senang dengan ucapan sang Perdana Menteri dimasukkan dalam penjara. Akhirnya timbul diskusi di situ. Benar kata Perdana Menteri bahwa musibah itu ternyata baik bagi saya.
karena jari saya yang terpotong itu ternyata menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana dengan Anda, sang Perdana Menteri? Perdana Menteri mengatakan, demikian juga saya. Ketika sang raja memenjarakan aku, ternyata itu adalah cara Allah menyelamatkan saya. Memang saya tidak bebas dari penjara ini, tapi itu adalah cara Allah menyelamatkan saya. Bagaimana tidak, seandainya saya ikut berburu beserta Tuan di tengah hutan, mungkin saya juga sudah termasuk orang dijadikan korban terhadap berhala tersebut. Jadi bisa jadi kita mengalami suatu musibah dan itu ternyata adalah solusi yang diberikan oleh Allah, jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kadang-kadang kita tidak tahu bahwa rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Dan masih banyak contoh yang lain. Misalnya seseorang yang jualan tahu ke pasar dipikul beserta rombongan. Dalam perjalanan melewati sawah, suatu saat dia terpeleset sehingga terkena musibah, tahu tidak berhasil, tidak mungkin untuk dijual. Sedangkan rombongan yang lain berangkat ke pasar naik motor, naik mobil yang biasanya ditumpangi bersama. Karena musibah tersebut, ketika saat musibah dia ngomel-ngomel, mengeluh karena tidak bisa berjualan. Ketika jam 12 siang dia mengatakan alhamdulillah karena musibah itu saya bisa selamat. Karena apa? Rombongan yang jualan tahu tadi mengalami kecelakaan. Sehingga kecelakaan kecil itu menyelamatkan dari kecelakaan yang lebih besar. Hari sidang Jumat yang mulia, dengan ketakwaan maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yaj'al min amrihi yusra. Allah menjadikan urusannya itu mudah. Jadi kadang-kadang kita itu sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Ternyata di ujung tanduk Allah memberikan jalan keluar tersebut seperti hanya Nabi Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubasshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini sidang Jumat yang mulia, di awal tadi telah terang-terangkan bahwa ketakwaan itu memberikan jalan keluar. Ketakwaan itu memberikan jalan kemudahan. Dengan ketakwaan itu akan membuka rezeki kepada kita. Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Hal ini bertepatan dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf 96. Laukan ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya ahli kampung, suatu negara, suatu keluarga takwa, lau anna ahlul qura amanu, beriman, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan membukakan berkah dari langit maupun dari bumi. Mari kita raba diri kita masing-masing. Apakah negara kita ini sudah beriman dan bertakwa? Dan sudahkah kita menerima, mengalami berkah dari langit maupun dari bumi? Kita tidak memberikan ayat ini kepada orang lain, tapi kembalikan pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita termasuk yang amanu dan takwa, yang beriman dan bertakwa? Sudahkah ahli negara ini
penghuni negara ini beriman, bertakwa. Kalau memang sudah memenuhi syarat itu, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga, berkah dari langit maupun dari bumi. Dan pada kenyataannya adalah bencana dari langit, dari bumi. Maka seharusnya itu adalah menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bertaubat, bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad menjanjikan siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memberikan ampunan dan memberi rezeki dari sisi yang tidak terduga. Jadi selain ketakwaan, istighfar kita, keampunan kita itu juga akan membuka rezeki bagi kita. Mengapa kita tidak mendapatkan memperoleh rezeki? Bisa jadi itu adalah perisai penutup. Perisai tersebut adalah dosa-dosa kita. Apabila dosa itu sudah bersih, yakin Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak terduga. Sehingga apa yang terjadi seperti Maryam, duduk diam rezeki datang. Bagaimana kita lihat Maryam, dia hanya di dalam mihrab, kemudian Nabi Zakaria datang, "Anna laki hadza Maryam, ini dari mana? Padahal kamu tidak pernah belanja ke mall, tidak pernah belanja ke pasar, tapi di situ ada makanan yang luar biasa. Ada buah-buahan musim kemarau di musim penghujan. Ada buah musim penghujan di musim kemarau. Karena Allah telah mendatangkan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang sudah bersih dari dosa, maka duduk diam rezeki datang. Allah tidak memerintahkan kita untuk bekerja keras, bekerja berat, tapi kita diperintah oleh Allah yaitu untuk beristighfar. Ketika kita sudah bersih dari dosa, maka rezeki Allah akan datang kepada kita seperti hanya air hujan. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, menyelamatkan kita sehingga kita selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah dengan cara kita saling mengingatkan. Dengan begitu akan selalu mempererat, selalu mengingatkan kepada kita sehingga kita stabil dalam bertakwa kepada Allah. Marilah kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.